Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan semua sudi hadir di ruangan ini, terutama Pak Muslim selaku Ketua Rombel di SD kita, kemudian beberapa guru olahraga, Pak Herman, Pak Jepri, Ibu Samsidan, terima kasih Ibu. Kemudian guru wali kelas 4 dan 5, terima kasih Pak Dianto dan Pak Tarmizi. Atas perkenan Bapak, Ibu semua berkumpul di ruangan ini melonggarkan waktu pada kesempatan hari ini menjadi amal baik bagi Bapak Ibu semua, dan kita semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, izin perkenalkan, nama saya Yulizan. Dalam hal ini sedang mengikuti program PKG PJOK yang mana kami ada tugas dari program PKG PJOK ini untuk memaparkan RTL atau rencana tindak lanjut pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu sebagai pengantar terkait kegiatan ini. Nantinya mudah-mudahan berjalan dengan baik dan akan bermanfaat. Untuk itu marilah kita berdoa sebelum kita memulai kegiatan menurut ajaran agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya mohon tepuk tangan satu kali. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke presentasi, biar sedikit cair ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya membantu saya dalam tugas PKG PJOK. Jadi mohon dibagikan Bapak Ibu. Jadi kita buat permainan atau kita ice breaking lah bahasanya Bu ya, Bapak Ibu. Ini tolong dibagikan. Ya, di situ ada stick note Bu. Ya, santai saja Bu ya. Jadi di sini kita speaking dulu Bu sebelum saya masuk ke nanti diskusi kita tentang paparan saya mengenai rencana tindak lanjut atau RTL. Masing-masing Bapak dan Ibu sudah ada stick note-nya. Mohon Bapak Ibu tuliskan kata-kata mengapa. Sebelah sini bisa mengapa dan sebelah sini karena. Silakan tulis kata mengapa sebelah sini karena. Kita kurang satu ya Bu ya. Tak masalah Bapak Ibu. Nanti di akhir materi yang saya paparkan, lebih saya minta kepada Bapak Ibu semua tanggapan atau saran atas paparan yang saya paparkan nantinya. Silakan Bapak Ibu. Udah Pak Ibu? Ya, terima kasih. Nah, tadi di sini menulis kata mengapa. Di sini berarti karena. Nah, mengapa berarti dia sebuah
pertanyaan, nanti Bapak silakan tulis sambung Pak menjadi sebuah kalimat. Mengapa bla bla bla. Nanti di sebelah sini karena ini sebuah alasan. Karena ini. Nah, silakan Pak. Tak usah direnung betul Pak, ya. Karena mengapa? Contoh, mengapa saya cantik atau mengapa saya pintar? Mengapa kita harus belajar? Nah, sebelah sini mungkin karena saya rajin. Nah, silakan Bapak Ibu. Singkat saja Bapak Ibu. Kita hanya untuk mencairkan suasana saja Bapak Ibu ya. Jadi karena kita kan dalam sebuah komunitas belajar Balance Now yang mana saling melengkapi. Karena kita harus berpikir bahwa setiap individu itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi di situ kita harus berkolaborasi untuk saling melengkapi. Nah, ada pepatah mengatakan, ini saya ambil dari media sosial, salah seorang guru PJOK, bunyinya seperti ini Bu, bahwa jika ingin berjalan jauh, kita harus selalu bersama-sama. Dan jika kamu ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri-sendiri. Dan jika ini sekarang ini saatnya era kolaborasi. Jadi hal-hal besar yang harus diberikan kepada kita untuk diselesaikan akan lebih baik kita untuk berkolaborasi. Jadi hal-hal besar itu bisa kita selesaikan dengan cara bersama-sama. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Udah Bapak Ibu? Udah. Nah sekarang saya minta yang mengapa. Bapak Ardianto, Pak boleh sebut, tunjuk salah satu rekannya Pak. Nanti Pak Ardianto bacakan, nanti rekannya yang menjawab. Setelah Pak Ardianto bacakan, kemudian langsung dijawab oleh rekan sebelahnya yang Bapak tunjuk. Silakan Pak. Tidak masalah Bapak Ibu, tanya pun tidak masalah. Intinya kita hanya bermain ya, untuk mencarikan suasana saja Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke diskusi tentang rencana kita lanjut. Yuk silakan Pak Dianto. Tunjuk salah seorang Pak. Mengapa? Bisa Ibu Widar, bisa Pak Jeffrey, bisa Pak Herman. Nah, siapa satunya? Widar, ya, oke, silakan Widar nanti ya. Menggunakan kata mengapa kita olahraga ya. Mengapa saya harus belajar olahraga? Itu aja. Jawab Bapak Ibu. Iya. Ya, dibacakan saja Bapak Ibu. Tidak, Ibu yang Ibu tulis dibacakan. Tadi pertanyaannya Pak, mengapa saya harus belajar? Mengapa saya harus belajar olahraga? Silakan Ibu. Karena tidur itu suatu kebutuhan. Oke, karena tidur itu suatu kebutuhan ya. Oke, bagus. Nah, silakan Pak Muslim. Jawab Pak Herman. Ya, Pak Herman. Silakan Pak Herman. Karena di sini tadi disuruh buat kalimat, sebuah dari kata mengapa. Karena ini adalah kata tanya. Saya bertanya. Pertanyaan saya adalah mengapa hari ini panas sekali, Pak? Senang itu. Itu panas begini. Karena Pak Yulian ini kan betul. Betul ya. Nyambungnya sedikit-sedikit aja. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Herman, Pak Muslim. Cek.
Nanti intinya gitu Bapak Ibu ya. Jadi pepatah tadi kira-kira bisa kita masukkan, jika ingin berjalan jauh maka selalulah bersama-sama, dan jika ingin berjalan cepat maka berjalanlah sendiri-sendiri. Dan jika saat ini eranya era kolaborasi, jadi hal-hal besar yang harus diberikan kepada kita untuk diselesaikan, alangkah baiknya kita berkolaborasi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu saya mohon izin ya, minta waktunya sebentar, saya masuk ke presentasi. Di sini nanti saya yakin saya minta tanggapan Ibu ya, tanggapan dan saran, bukan pertanyaan Bu ya. Kalau pertanyaan nanti saya tidak dapat jawab ya. Baik, rencana tindak lanjut RTL, yaitu di sini saya angkat pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas dalam belajar. Kegiatan komunitas dalam belajar di sekolah. Kalau di sini kebetulan ada Pak Muslim selaku ketua Kombel ya di SD 55 Bengkalis ini. Kalau di Kombel biasanya disebut kalau di sekolah kita biasa disebut dengan Kombel. Kalau di kami guru olahraga ini disebut dengan KBS, itu kelompok belajar sekolah. Arahnya ke situ juga Bapak Ibu ya. Baik, judul program di sini pembelajaran berbasis permainan berbasis proyek, yaitu permainan trompa panjang untuk membangun kolaborasi peserta didik. Karena program ini sengaja saya angkat, ini salah satu permainan tradisional yang jarang sekali sekarang dimainkan oleh anak-anak, karena dia melibatkan peserta lebih dari satu orang. Ya mungkin di situ kendalanya. Jadi namun kegiatan ini sengaja saya angkat untuk menarik minat dan bakat siswa. Baik, selanjutnya latar belakang. Permainan trompa panjang adalah permainan tradisional yang mengandalkan kerjasama tim, koordinasi gerak, dan strategi yang hingga kini masih sering dimainkan oleh peserta didik baik di sekolah maupun lingkungan sekitar mereka. Kebetulan sekali kita di tahun kemarin 2003 kita pernah mengirim peserta di tingkat kecamatan. Alhamdulillah kita dapat juara 3. Ini juga menjadi suatu kebanggaan untuk sekolah kita. Kemudian berikutnya, latar belakang berikutnya adalah dalam berbagai kegiatan seperti perlombaan olahraga antar kelas, peringatan hari besar atau acara komunitas di luar sekolah, permainan ini menjadi salah satu yang diminati karena mampu menghadirkan keseruan, tantangan, dan kebersamaan. Jadi biasanya sekarang hanya di perayaan atau hari-hari besar saja Bapak Ibu kita ketemui pertandingan atau perlombaan trompa panjang ini. Ya, jadi diharapkan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita, mengenalkan kembali permainan ini. Mudah-mudahan anak bisa berminat pada kegiatan yang kita laksanakan nanti. Kemudian untuk hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik menikmati permainan trompa panjang karena mereka merasa dapat berperan aktif dalam menentukan strategi tim, mengatur permainan, dan bahkan mengatur waktu serta formasi permainan secara mandiri. Kemudian pilihan untuk berpartisipasi dalam lomba trompa panjang membuat peserta didik merasa dihargai sebagai individu yang dapat mengembangkan kemampuan motorik sekaligus soft skill seperti komunitas dan kepemimpinan. Yang berikutnya, melalui permainan ini peserta didik bukan hanya menjadi permainan, maksudnya pemain, tetapi juga memiliki proses pembelajaran yang berharga
Oleh karena itu, pembelajaran PJOK yang mengintegrasikan permainan trompa panjang tidak hanya relevan dengan kebutuhan peserta didik, tetapi juga mampu memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap budaya lokal sekaligus meningkatkan keterampilan fisik dan sosial yang mendukung perkembangan mereka. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tujuan program. Jadi di sini tujuan programnya adalah memberikan pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik melalui permainan trompa panjang. Jadi kegiatan ini semuanya nanti akhirnya diharapkan dia berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mendorong peserta didik untuk memiliki suara atau pilihan dan kepemilikan dalam pembelajaran melalui kolaborasi dalam permainan. Jadi anak ini akan kita buat nanti timnya, ya. Jadi diharapkan dia bisa berkolaborasi di dalam timnya, bagaimana permainan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat karakter peserta didik melalui permainan trompa panjang. Jadi diharapkan setelah kegiatan ini berlangsung, jadi ada nilai-nilai budaya lokal ya yang kita angkat untuk memperkuat karakter peserta didik melalui permainan trompa panjang ini. Baik, berikutnya adalah capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian yang diharapkan adalah peserta didik menunjukkan peningkatan kemampuan koordinasi, baik kerjasama dan pengambilan keputusan. Kemudian langkah-langkah aksi sosialisasi permainan trompa panjang kepada peserta didik melalui video demonstrasi dan penjelasan di kelas. Nanti ini kita mohon kerjasamanya, kolaborasi antara kami guru PJOK dan Bapak Ibu, Bapak ya selaku kelas 5